Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Samsul Sulawati MPD selaku pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam dan teman-teman MPAIJ. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya yaitu Mas Farid Zainuddin akan membahas mengenai pembelajaran jarak jauh dan belajar online. Kita ketahui pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran online ini akhir-akhir ini sangatlah booming dikarenakan adanya COVID-19 yang menimpa seluruh dunia, dan adanya pandemi ini juga berpengaruh pada pada pendidikan di Indonesia. Akhirnya menyebabkan pembelajaran harus dilakukan secara online atau pembelajaran jarak jauh. Terkait pendidikan jarak jauh ini, pada awalnya itu sudah berkembang, yaitu muncul pada tahun 1800-an. Akhirnya pada tahun 1800-an itu mulai diaplikasikan pada tahun 1840, yaitu menggunakan model surat menyurat atau Home Discourses, yaitu dikembangkan oleh International Correspondence School. Sedangkan perkembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia itu muncul pada tahun 1090-an dengan memanfaatkan media televisi. Akan tetapi metode ini kurang optimal karena televisi dijadikan komersialitas pada saat itu. Pendidikan jarak jauh merupakan pendidikan yang memanfaatkan media. Dimungkinkan adanya interaksi seperti proses pembelajaran tatap muka, akan tetapi antara pengajar dan pembelajar berada di tempat yang berbeda. Maka dari itu, pembelajaran ini sangat dibutuhkan pada situasi sekarang ini seperti pandemi COVID-19 ini. Pada makalah ini akan membahas beberapa rumusan masalah. Pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan jarak jauh. Yang kedua, prinsip dan jenis pendidikan online itu sendiri. Yang ketiga, apa peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan jarak jauh. Dan yang terakhir yaitu faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pendidikan jarak jauh. Oke, pertama kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan jarak jauh. Pendidikan menekankan kontrol yang sangat sistematis dalam proses pembelajaran, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada tenaga pengajar guru dalam membangun strategi dan media pembelajaran. Jadi secara umum, pendidikan ini untuk pengajar itu dibebaskan bagaimana guru itu dalam mengembangkan media pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dicapai. Terus melihat dari metode penyampaian dalam proses pembelajaran melahirkan ada dua proses, yaitu pendidikan konvensional atau pendidikan tatap muka dan pendidikan sistem jarak jauh yang akan kita bahas sekarang ini. Di sini ada beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai pendidikan jarak jauh. Pertama yaitu menurut Munir, pembelajaran jarak jauh adalah ketika proses pembelajaran tidak terjadinya kontak dalam bentuk tatap muka atau langsung antara pengajar dan pembelajar. Komunikasi berlangsung dua arah yang dijembatani dengan media seperti komputer, televisi, radio, telepon, internet, dan media lain yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Jadi dari Munir ini dapat disimpulkan yaitu pendidikan jarak jauh adalah pendidikan tanpa tatap muka, tapi pada dasarnya untuk dalam proses pembelajaran itu menggunakan media agar antara guru dan murid tetap bisa tatap muka walaupun melalui media pembelajaran. Menurut Dokman, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar mandiri. Belajar mandiri diorganisasikan secara sistematis dalam menyajikan materi pembelajaran, pemberian bimbingan kepada pembelajar, dan pengawasan untuk keberhasilan belajar mengajar. Jadi di sini adalah pendidikan jarak jauh menurut Dokman adalah pendidikan mandiri. Seperti kita sekarang ini kan juga belajar mandiri, bagaimana kita mencari referensi,
walaupun dari e-book, banyak dari e-book atau dari sumber lainnya. Dan bimbingan ini bisa menggunakan berbagai media yang nanti akan dijelaskan di belakang, ada e-learning dan lain sebagainya. Ada lagi dari tokoh itu Colesmore, itu menjelaskan pembelajaran jarak jauh adalah belajar yang direncanakan di tempat lain atau di luar tempatnya mengajar. Oleh karena itu diperlukan teknik-teknik khusus dalam mendesain materi pembelajaran. Teknik-teknik khusus pembelajaran, metode khusus pembelajaran, dan metode dalam komunikasi saat pembelajaran, dan berbagai media yang dapat dimanfaatkan saat pembelajaran tersebut. Jadi di sini adalah pembelajaran ini dirancang walaupun antara guru dan murid di tempat yang berbeda, tapi guru bisa membuat media atau memanfaatkan teknologi untuk tetap berjalannya proses pendidikan belajar mengajar. Berdasarkan pengertian di atas, jadi dapat disimpulkan pendidikan jarak jauh adalah sebuah proses pembelajaran yang membebaskan peserta didik mengenai waktu dan tempat, serta sudah didesain dan direncanakan baik oleh pengajar dalam pelaksanaan pembelajarannya di tempat yang berbeda dengan memanfaatkan media seperti komputer, televisi, radio, dan internet. Jadi pembelajaran jarak jauh ini lebih menekankan kepada yaitu siswa harus belajar mandiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran jarak jauh. Menurut Munir ada 6 prinsip. Ada prinsip kebebasan, prinsip kemandirian, prinsip keluasan, prinsip mobilitas, prinsip kesesuaian, dan prinsip efisiensi. Pertama yaitu mengenai prinsip kebebasan, di mana prinsip ini menganut pembelajaran itu bersifat demokratis karena dirancang agar bebas diikuti oleh siapa saja, tidak terikat waktu dan tempat serta jarak. Jadi di sini adalah bebas mengenai waktunya kapan, tempatnya di mana, dan tidak mengenal jarak antara pengajar dan guru. Untuk mengenai waktu di sini antara pengajar dan guru bisa pengajar dan pembelajar bisa mengkomunikasikan kapan waktunya, itu mereka bisa janjian. Selanjutnya yaitu prinsip kemandirian. Kurikulum yang dipakai atau model pendidikan disusun dengan cara belajar mandiri. Jadi di sini adalah kurikulum yang dipakai saat pada pembelajaran jarak jauh ini adalah bagaimana agar siswa itu belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai media atau materi yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya itu prinsip keluasan, memungkinkan pembelajar fleksibel dalam mengatur jadwal dan kegiatan belajar. Ini mengenai jadwal mengajar ini pasti ada janji dengan guru atau pengajar pada saat itu, dan kegiatan belajar itu fleksibel atau luas, mau kapan saja untuk pembelajar, tidak harus siang atau pagi atau sore atau malam. Jadi terserah siswa tersebut. Selanjutnya itu prinsip mobilitas, memungkinkan belajar dimanapun sesuai dengan keadaan pembelajar. Jadi kita bisa belajar walaupun kita di mana saja, bisa saat di rumah atau pas kita keluar kita tetap bisa mendengarkan walaupun kita tidak di dalam satu kelas, tapi kita tetap bisa belajar dimanapun tempatnya. Yang kelima yaitu prinsip kesesuaian, pembelajar belajar sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalamannya sendiri. Yang keenam yaitu prinsip efisiensi. Di sini adalah memberdayakan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya manusia atau teknologi dan memanfaatkan secara optimal. Jadi selama pembelajaran online ini, baik guru maupun siswa harus bisa memanfaatkan sumber ilmu dari manapun yang bisa membantu dalam proses pembelajaran dan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Sekarang sudah banyak kan untuk aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai jenis pembelajaran online. Sekarang ini banyak sekali ragam jenis pembelajaran online. Di sini ada 3 jenis, yaitu ada skema interaksi, model desain, dan desain
penggunaan. Yang pertama yaitu mengenai skema interaksi. Yang pertama yaitu pembelajaran sinkronus. Di sini adalah artinya interaksi antara pembelajar dengan guru atau dosen dan antar pembelajar itu sendiri dilakukan secara bersamaan. Waktunya menggunakan media komunikasi langsung. Jadi di sini pembelajaran sinkronus ini adalah seperti kita sekarang ini kan banyak menggunakan Zoom atau Google Meet. Jadi secara langsung berhadapan langsung antara guru dan pembelajar. Jadi kita on bersamaan pada saat itu. Sedangkan yang kedua yaitu kebalikan dari sinkronus yaitu asinkronus. Asinkronus merupakan kebalikan dari pembelajaran sinkronus, di mana proses pembelajaran dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan antara pengajar dengan pembelajar. Pembelajaran sinkronus ini biasanya memberikan bahan pembelajaran melalui situs seperti website atau platform, atau kita biasanya di sini kan menggunakan e-learning, dikumpulkan kapan, dikasih tugas terus dikumpulkan kapan, seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis pembelajaran model desain. Yang pertama yaitu desain pembelajaran online tipe kelas. Dari bahasanya saja kita sudah bisa menebak, yaitu online tipe kelas. Jadi seperti kita Zoom, itu kan model pembelajaran tipe kelas, di mana ada guru terus ada pembelajar pada saat itu. Jadi kita saling interaksi antara guru dan pembelajar. Yang kedua yaitu desain pembelajaran online kolaboratif. Di sini adalah proses pencarian atau penciptaan ilmu pengetahuan melalui pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan pada proses didukung oleh kemajuan teknologi internet yang memungkinkan pembelajar untuk berdiskusi secara online. Jadi hampir sama dengan desain pembelajaran online tipe kelas, tapi ada kolaborasi antara behaviorisme dan konstruktivisme. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran online berbasis kompetensi. Di sini adalah proses perancangan pembelajaran online ini dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi atau keterampilan tertentu yang kita inginkan atau yang ingin dicapai oleh pembelajar. Lalu merancang kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembelajaran menguasai setiap tahapan kompetensi yang akan dicapai. Jadi di sini adalah bagaimana guru atau dosen merancang kompetensi sesuai dengan kemampuan anak didiknya atau siswa atau pembelajar pada saat itu. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran model komunitas praktisi. Di sini model ini banyak dipengaruhi oleh teori pembelajaran yang berdasarkan pengalaman, terus konstruktivisme sosial dan konektivisme, begitu. Yang ketiga yaitu berdasarkan desain penggunaan. Ini ada 3. Pertama yaitu pembelajaran online murni. Yang kedua pembelajaran modus kombinasi. Yang ketiga yaitu massive open online course. Yang pertama yaitu pembelajaran online murni. Di sini ada pembelajaran yang dimana sepenuhnya itu dilaksanakan secara online, yaitu mulai dari waktu belajarnya, administrasinya, semuanya itu dilakukan dengan online, baik registrasi, pembayaran dan semuanya itu dilakukan secara online. Selanjutnya itu pembelajaran modus kombinasi. Seperti namanya ada kombinasi, di mana ada kombinasi antara tatap muka dan berbasis teknologi. Di sini melakukan program pembelajaran yang prosesnya dirancang untuk menggunakan teknologi sebagai pendukung pertemuan tatap muka. Berarti memanfaatkan aplikasi seperti Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu Massive Open Online Course, merupakan salah satu perkembangan praktik pembelajaran yang paling fenomenal. Adalah pembelajaran online secara terbuka secara masif. Pada awalnya model ini juga diartikan sebagai tanpa biaya atau gratis. Namun dalam perkembangannya model ini menjadi beragam, termasuk berbayar jika pembelajar ingin mendapatkan sertifikat kelulusan seperti itu, misalnya mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran TIK dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh ada 8 peran TIK. Yang pertama ada pembelajaran online.
Apa itu pembelajaran online? Pada pembelajaran online, di sini adalah para pembelajar dapat menggunakan waktu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing di dalam merefleksikan, berdiskusi, dan memberikan komentar. Yang kedua itu ada Instructor Control of Online Conference and Rules. Apa itu? Adalah dengan konferensi online, guru memanfaatkan teknologi bisa mengatur kelas online setiap proses pembelajaran. Tuh, yang ketiga adalah Question and Answer Communication Protocol. Itu adalah pengajar dapat melakukan tanya jawab dengan pembelajar saat diskusi berlangsung. Yang keempat ada Anonymity and Pen Name Signature. Itu adalah ketika pembelajar sedang melakukan diskusi, mereka dapat memanfaatkan pengalaman hidup, pengalaman kehidupan nyata di dunia kerjanya untuk memberikan ilustrasi atas pemahaman konsep yang diajarkan oleh pengajar. Yang kelima adalah membership status list. Itu adalah seperti aktivitas, seperti pemantauan aktivitas, seperti membaca dan memberikan respon di dalam komunikasi pada pembelajaran jarak jauh, memungkinkan pengajar mengetahui apa yang masing-masing pembelajar telah membaca dan seberapa up-to-date setiap di dalam forum diskusi. Yang keenam adalah voting. Voting di sini adalah fasilitas yang diberikan teknologi informasi memudahkan di dalam kelompok ataupun individual untuk memberikan pendapatnya dapat pula dalam bentuk voting. Yang ketujuh ada Special Purpose Scaling Method. Adalah metode yang sangat berguna dalam hal kesepakatan kelompok, meminimalisir sebuah ambiguitas. Yang kedelapan adalah information overload. Itu adalah seperti hal yang bisa terjadi apabila pembelajar yang mengikuti pembelajaran sangat antusias. Dengan antusias yang sangat tinggi tersebut, banyak pembelajar memberikan informasi yang di situ ada yang membatasi, seperti membatasi ukuran dan kelompok belajar seperti itu. Selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat. Di dalam pembelajaran jarak jauh itu ada faktor pendukung dan penghambat. Nah, di sini yang pertama saya bahas adalah faktor pendukungnya. Faktor pendukung yang pertama adalah daya jangkaunya yang luas. Di sini kan kalau pembelajaran jarak jauh itu daya jangkaunya yang luas karena memakai media yang online dan itu bisa semua pembelajar itu mengakses. Terus daya tampungnya besar. Dan di sini untuk pembelajaran online itu kan memerlukan media. Media itu berbentuk salah satunya adalah aplikasi seperti itu. Dan itu untuk siapapun yang masuk ke dalam aplikasi tersebut kan tidak ada batasnya dan itu bisa banyak seperti itu. Tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, jadi dalam pembelajaran jarak jauh ini memakai media pembelajaran online dan itu tidak butuh ruangan dan waktunya itu bisa kapan aja seperti itu. Terus selanjutnya ada biaya operasional jauh relatif dan lebih murah. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh online ini operasionalnya itu nggak ada. Jadi mungkin operasionalnya itu hanya di pulsa atau pakai data seperti itu. Tidak memerlukan SDM terlalu banyak. Nah, jadi dalam belajar online yang hanya berpartisipasi itu mungkin hanya guru dan siswa atau pembelajar. Seperti itu. Yang selanjutnya ada standarisasi mutu bahan belajar dan penyelenggaranya. Dan di sini untuk pembelajaran jauh sendiri pasti guru sudah menyesuaikan standarisasi mutu bahan belajar yang akan diajarkan oleh siswa itu atau pembelajar kepada pembelajar itu seperti apa. Selanjutnya adalah fleksibel atau luas baik waktu, tempat, dan cara belajarnya. Nah, di sini untuk cara belajarnya pembelajar ini fleksibel, jadi bisa kapan aja, mereka bisa belajar di mana saja. Terus cara belajarnya juga hanya secara online saja, hanya tatap muka online gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah penghambat. Nah, dalam penghambat pembelajaran jarak jauh ini ada 3. Di sini menurut penghambat menurut pembelajar
terus ada faktor lingkungan, terus ada faktor proses pembelajaran. Dalam faktor pembelajar di sini adalah kendala utama yang dihadapi pembelajar adalah soal rendahnya motivasi mereka dalam mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin kalau online pembelajaran jarak jauh atau online itu kita malas kalau misalnya bisa bangun tidur langsung online untuk contohnya seperti kayak kuliah gitu kan itu istilahnya kalau nggak ada motivasi yang sangat tinggi bisa malas seperti itu. Untuk selanjutnya adalah faktor lingkungan. Masyarakat secara umum masih berpikir kalau belajar itu harus tatap muka langsung. Belum bisa menerima pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif pembelajaran. Nah, karena kebiasaan dari masyarakat Indonesia itu dulu dari SD, dari TK sampai SMA itu kita belajarnya secara tatap muka, dan karena pada tahun 2019 itu kita mengalami wabah COVID, jadi secara tidak tidak mau kita istilahnya kaget seperti itu. Harus istilahnya belajar itu harus online, tidak bisa bertemu guru. Jadi kalau misalnya offline kan bisa ketemu guru, teman-teman. Jadi uh, pembelajarannya itu lebih lebih nyaman lah seperti itu. Kalau online kan ya butuh motivasi juga. Terus apa namanya ya masyarakat kita belum terbiasa seperti itu. Dan tidak semua masyarakat di Indonesia itu paham teknologi seperti itu. Yang ketiga adalah proses pembelajaran. Lembaga pendidikan sebagai penyelenggara masih memiliki kendala umum, yakni mengenai distribusi bahan belajar serta minimnya sarana prasarana. Nah, karena kita belajar online itu waktu dimulainya pandemi ini, jadi istilahnya lembaga pendidikan ini harus menyiapkan lagi bagaimana bahan belajar yang akan digunakan secara online ini. Dan terus harus memfasilitasi guru dan pembelajar dalam sarana dan prasarana tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.